Misteri dan sejarah Gedung Bappenas, dari Loji Freemason hingga saksi pengadilan Mahmilab. Jakarta, Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, menyimpan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika. Mulai dari masa kolonial hingga menjadi pusat perencanaan pembangunan nasional, gedung ini memiliki kisah menarik yang layak diungkap. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa gedung ini pada awalnya merupakan tempat berkumpulnya kelompok Freemason, organisasi persaudaraan tertutup yang memiliki pengaruh besar di Eropa dan koloni-koloninya. Freemason yang beroperasi di Hindia Belanda diduga menggunakan gedung ini untuk menggelar pertemuan dan ritual mereka. Menurut Adolf Haken dalam buku Menteng, Kota Taman Pertama di Indonesia, 2001, gedung ini mulai dirancang pada tahun 1925 oleh Badan Teknik Kolonial Belanda, Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau. Keberadaan Gedung Bappenas yang berhadapan langsung dengan Taman Bishop, sekarang Taman Suropati, juga memperkuat dugaan keterkaitannya dengan Freemason. Taman ini dibangun oleh seorang wali kota Batavia yang juga anggota Freemason, meski perancangan gedung ini baru dilakukan beberapa tahun setelah masa kepemimpinannya berakhir. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengaruh Freemason di Indonesia mulai melemah. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, organisasi ini resmi dilarang pada tahun 1962 karena dianggap sebagai peninggalan kolonial yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme dan agama. Sejak saat itu, gedung yang sebelumnya digunakan oleh Freemason beralih menjadi kantor Dewan Perencanaan Nasional, lembaga yang kemudian berkembang menjadi Bappenas. Salah satu tokoh yang pernah memimpin lembaga ini adalah Dr. H.R. Soeharto Sastrosuyoso. Namun, babak baru dalam sejarah Gedung Bappenas terjadi pada tahun 1965, ketika peristiwa gerakan tanggal 30 September, G30 SPKI, mengguncang Indonesia. Pada masa itu, gedung ini dijadikan lokasi Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilab, tempat para terdakwa yang terlibat dalam peristiwa tersebut diadili. Beberapa tokoh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang dijatuhi hukuman mati di tempat ini antara lain Njono, Letkol Untung Syamsuri, dan Sudisman. Pasca peristiwa G30 SPKI, gedung ini kembali dialihfungsikan sebagai kantor Bappenas pada tahun 1967. Di bawah kepemimpinan ekonom terkemuka Widjojo Nitisastro, Bappenas memainkan peran penting dalam merancang kebijakan pembangunan nasional di era Orde Baru. Widjojo, yang menjabat sebagai kepala Bappenas selama 16 tahun 1967 sampai tahun 1983, dikenal sebagai arsitek pembangunan ekonomi Indonesia. Di bawah arahannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sempat dijuluki sebagai macan Asia. Hingga kini, Gedung Bappenas tetap menjadi pusat perencanaan pembangunan nasional. Statusnya sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang semakin menegaskan nilai sejarah dan pentingnya peran gedung ini dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah panjang Gedung Bappenas, dari masa kolonial hingga saat ini, menjadikannya lebih dari sekadar bangunan pemerintahan. Gedung ini adalah saksi bisu berbagai peristiwa penting yang membentuk sejarah Indonesia.